Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Fahira Kasuma Putri dari Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis NPM 22510210005. Di sini saya akan menampilkan beberapa resume PKKMB Universitas Lampung 2022. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama adalah peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang dibawakan oleh Bapak Yusriyandi YSIK M.Medcom. Dalam UU ITE tersebut berdefinisi satu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal 27 ayat 1 terdapat beberapa kejahatan seperti kasus kesusilaan, yang contohnya adalah banyaknya oknum yang menyebarluaskan foto atau video pornografi ke media sosial. Yang kedua adalah perjudian online atau slot yang sudah menyebar luas di mana-mana. Dan kasus yang terakhir adalah pencemaran nama baik yang dialami banyak orang yang diawali dengan masalah kecil. Selanjutnya, materi yang kedua adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying yang dibawakan oleh Ibu Dr. Susetia Herawati, STMSI. Yaitu beliau mengatakan bahwa semua orang itu punya kreativitas sendiri. Bullying suatu kasus yang bisa melukai fisik kita sendiri. Bullying sering banget kita temui di lingkungan sekolah, masyarakat, media sosial, bahkan biasanya sampai ke keluarga. Biasanya bullying itu diawali dari sifat iri maupun dengki. Materi yang ketiga adalah penguatan karakter mahasiswa yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj MA, yaitu adalah materi tersebut menjelaskan tujuan dari pembangunan karakter, peran dan fungsi dari kearifan lokal dalam membangun nilai Indonesia dalam diri kita dan selalu tetap melestarikan budaya dan bahasa Indonesia. Di hari kedua ini, materi yang pertama adalah Kampus Merdeka yang dibawakan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik. Indonesia 2045 memiliki visi seperti berdaulat, maju, adil, dan makmur. Indikator profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, dan juga menciptakan kultur belajar yang inovatif. Selanjutnya, materi yang kedua adalah kesadaran lingkungan hidup, manajemen, risiko, dan kampus sehat yang dibawakan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Lingkungan hidup adalah alam menjadi sumber pemenuhan manusia, yaitu penyediaan air, udara, makanan, obat-obatan, dan estetika. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia adalah lingkungan alam, lingkungan buatan, dan juga lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian hidup ada 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah etika dan norma kehidupan kampus yang dibawakan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Beliau mengatakan, sebagai mahasiswa tidak hanya mengejar IPK yang tinggi, tapi juga mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk kepemimpinan yang baik, dan mampu mengatur teman-teman yang baik. Jadilah mahasiswa yang baik, baik dalam hal apapun. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemik, dibawakan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK. Baik, di hari ketiga PKKMB Fakultas Ekonomi dan Bisnis, materi yang pertama adalah peraturan akademik dan plagiarisme
yang dibawakan oleh Ibu Dr. Erni Hendrawati, SE MSI. Beliau mengatakan ada 4 sistem proses, yaitu input, proses, output, dan outcomes. Sistem pendidikan memiliki 16 skill. Banyak tugas yang harus menggunakan PowerPoint dan kita mengikuti pelajaran di abad 21. Banyak kegiatan seperti KKN, pertukaran pelajar, magang, studi independen, dan lain-lain yang harus kita kerjakan di luar kampus. Tujuan dari program studi adalah mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga terciptanya belajar yang inovatif dan tidak mengekang. Syarat penting untuk mengikuti ujian akhir semester atau UAS adalah hadir proses belajar paling sedikit 80%. Materi yang kedua adalah kode etik dan fasilitas mahasiswa yang dibawakan oleh Ibu Dr. Agrianti Komalasari, SE MSI Akuntansi CA CMA. Yaitu dalam materi ini ada beberapa analisis mahasiswa seperti kemampuan akademik, bagaimana terujinya kita di kurikulum, interaksi sosial, dan juga kesiapan menjadi mahasiswa. Sebagai mahasiswa baru atau maba 2022, kita tidak boleh melanggar aturan yang ada. Seperti contohnya, parkir kendaraan mahasiswa tidak boleh di daerah atau di area Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Menggunakan baju yang sopan dan rapi saat melaksanakan pembelajaran di kampus. Dan kita memiliki tekad dan pilihan masing-masing dalam diri kita dengan sesuai keinginan kita sendiri. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah hak dan kewajiban mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, dan program kreativitas mahasiswa yang dibawakan oleh Bapak Muslimin SEMSCA. Yaitu materi kali ini Bapak Muslimin membahas hak dan kewajiban kita untuk menjadi mahasiswa yang keren. Yang pertama, Bapak Muslimin mau kita menjadi mahasiswa baru yang jujur, tekun, amanah, dan disiplin. Gunakanlah pakaian yang benar saat di kampus. Tujuan kita kesini hanya untuk belajar. Janganlah kita ikut-ikut yang tidak baik. Taati ibadah, sayangi Tuhan, dan jangan ikutin yang tidak baik, contohnya seperti korupsi ataupun narkoba. Materi selanjutnya adalah motivasi dan kiat sukses di perguruan tinggi, sistem perkuliahan, dan pembimbing yang dibawakan oleh ketua atau sekretaris jurusan atau prodi. Di akhir PKKMB ini, acara yang dilakukan di hari Jumat adalah pagi hari kita melakukan kerja bakti bersama-sama mahasiswa baru 2022, lalu menjelajahi area kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Lalu kita mengikuti lomba seperti mulai mekanai, estafet karet, hias tanaman, ranking 1, mading, dan juga orasi. Setelah mengikuti lomba selesai, kita mendapatkan materi Bursa Efek Indonesia dan sharing session yang bertema kepemimpinan dari kakak atau abang alumni FEB Unila. Acara selanjutnya adalah memperkenalkan UKM fakultas seperti DPM, BEM, HIMEPA, HIMAKTA, HMJ, Pilar, EBEK, KSPM, IIC, ROIS, dan Mahepel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.